Kan saya punya cerita yang menarik. Nah, selama menjadi dokter ini apa yang dirasakan? Itu adalah apa? Berat, berat gitu. Berat, tidak berat. Itu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel Mata Bima. Kali ini kita akan bertukar cerita pengalaman dengan sosok yang agak berbeda dari kebanyakan para tokoh di Bima gitu. Karena sepengetahuan kami, beliau adalah salah satu, bahkan satu-satunya di Pulau Sumbawa ini yang memilih untuk kemudian terjun dalam dunia politik dengan background sebelumnya adalah di dunia kesehatan atau berprofesi sebagai dokter. Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian untuk kemudian kita menggali hal-hal apa saja yang kemudian menginspirasi kita sebagai anak muda, sebagai generasi dan publik secara umum. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kita akan sapa dengan beliau. Dengan kabar ya, Pak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini juga sehat ya. Alhamdulillah siap, Pak. Jadi hari-hari ini mestinya kita semua ini harus selalu dalam kondisi baik dan sehat kayaknya menghadapi situasi yang agak tidak menentu ini. Nah, terima kasih sebelumnya Abang telah bersedia untuk hadir di channel kita dengan kepadatan kesibukan Abang untuk menyempatkan hadir di tempat kita. Nah, jadi kita dalam keresahannya gitu bahwa hari ini sudah jalan ada rutinitas kebiasaan pengembangan dan penguatan literasi di Bima ini. Karena kalau kita melirik founder-founder kita bagaimana membangun dan memerdekakan bangsa kita ini, itu secara umum dengan pikiran. Kalau kemudian pikiran kita ini mandek bahkan buta, maka tidak bisa kemudian kita harapkan bagaimana terbitnya Indonesia Emas 2045 ke depannya. Maka untuk membangun daerah, bangsa dan negara ini perlu dengan pikiran. Dan kami rasa apa ada sosok yang bisa memberikan suntikan makna tersendiri dalam merawat tradisi ini gitu. Oleh karena itu kami mengundang Abang. Tapi sebelum kita masuk ke hal-hal yang agak berat gitu, semacam politik gitu, kita pengen Politik juga sebenarnya tidak berat. oh tidak berat ya. Nanti lagi kita. Oh iya, siap. Jadi secara umum masyarakat ini kan agak kurang terlalu kenal dekat sama Abang tentang yang berkaitan dengan profil dan karir Abang gitu. Nah, kalau dilihat dari latar belakang Abang ini kan tentu seorang dokter. Nah, sebenarnya Abang ini dulu mengenyam pendidikan itu di Bima, di luar Bima, atau di kampus mana? Saya kan Dongbojo ya. Oh ya, asli Bima ya, Pak? Asli Bima. Asli Dongbojo. Jadi nenek saya dari Bapak itu orang Bela. Oh, Melayu. Nenek saya dari Ibu orang GB, Sila. Oh, silakan. Tapi saya lahir di Kampung Mayu. Jadi saya menempuh pendidikan di Bima sampai SD, SMP, SMA di Bima. Tahun 87 saya tamat SMA Bima. Setelah itu saya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Oh, di Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Bukan kedokteran. Tahun 87-nya saya diterima di Fakultas Ekonomi. Oh, siap. Setelah saya pendidikan di Fakultas Ekonomi, tahun 88 saya ikut lagi tes dulu namanya UNPTN namanya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oh, iya. Saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 88. Halo. Setelah setahun saya belajar ekonomi dan saya punya basic
kanker ya. Tapi ini luar biasa ya. Jadi saya belajar di sana 6 tahun, 88 sampai 94 akhir saya dilantik sebagai dokter. Kemudian sekitar 3 tahun saya kerja di Surabaya sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Surabaya. Tahun 97 saya penempatan di Kota Bima. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk kembali berkampung halaman saya di. Dan alhamdulillah atas izin Allah sampai sekarang saya berada. Berarti kuliahnya di Surabaya dan ini menempuh pendidikan ini cukup cepat juga. Ini kalau di profesi kedokteran ya. Kalau program 6 tahun pas ya. Pas ya. Program kami Ideal gitu ya. Ya. Program kami atau saya kuliah di Fakultas Kedokteran Sekarang memang kurikulumnya 6 tahun. Jadi 4 tahun teori, 2 tahun sebagai dokter muda. Alhamdulillah saya lancar, hampir selesai. Ini kan abang jadi dokter dan di satu sisi kita melihat setiap hari ini setiap waktu abang ini kelihatan juga sehat gitu. Lalu secara fisik begitu, tapi tidak kalah juga dengan pikiran. Nah, sebenarnya apa kebiasaan itu, apa habit, apa hobinya, apa sehingga abang bisa terbentuk secara fisik, secara pikiran, secara hatinya sehat gitu. Saya punya banyak kebiasaannya ya. Yang jelas sehari-hari saya terhasil baca ya. Saya sangat tertarik pada di bidang sejarah, sejarah apa saja, sejarah agama, sejarah Eropa, sejarah Islam, Ya. Bahkan saya dulu sampai sekarang saya tercatat sebagai salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Nusantara sebagai guru mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu Berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Sedangkan abang ini secara pekerjaannya itu dokter gitu. Main job saya dokter, Main job, ya. Tapi samping saya suka baca, saya di kamar saya guru, masih bisa lagi. Kedua saya juga sekolah Olahraga ya. Saya umumnya sekolah saya suka, tapi yang saya konsen sekarang pertama sepeda. Saya suka sepeda. Seluruh wilayah kota Palembang sudah saya jelajahi, alhamdulillah. Bahkan kami punya komunitas sepeda namanya KBC, Konstanta Bima Club. Tahu saya itu salah satu klub sepeda yang anggotanya terbanyak ya, tidak tahu sekarang ya. Dan kita sudah menjelajahi kemana-mana. Bahkan saya punya cerita yang menarik urusan sepeda ini. Saya pernah bersama teman saya berlima waktu itu kita naik sepeda dari kota Bima menuju Sumbawa Besar. Itu kita tempuh dalam waktu sekitar 18 jam. Jadi kita start jam 6 pagi sampai sudah pas jam 12 malam. Jadi selain dari sepeda apa lagi? Dari sepeda saya suka fitness. Saya Pantasan sehat bugar ya. Saya sering fitness 4 sampai 5 kali sehari. Kadang ada waktu saya juga suka renang. Dan biasanya saya usahakan dengan teman-teman setiap tahun itu kita naik gunung. Jadi Trekking ya. Trekking. Jadi saya pernah naik, kalau jalan saya pernah naik gunung Tambora, Gunung Bromo. Indah juga ya gunung. Indah, tapi gunung terindah itu sebenarnya menurut saya gunung punya kita masyarakat yang jadi Gunung Rinjani. Rinjani Ya, karena kita dapatkan macam-macam view dari tiga jauh ya, dari Korea, Semarang sama. Dan itu sudah diakui oleh traveling traveler dunia. Ya, Bagaimana keindahan dan tidak ada internal Indonesia. Jadi kalau kita naik Gunung Rinjani, selalu kita bersama rombongan orang bule ya, dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, selalu. Jadi kita akan ketemu dengan bule-bule di sana. Dan kalau di Tambora gimana? Tambora, Kirain belum pernah ketahui. bisa kita masuk bawah masuk sana. Iya, masa orang gimana? Dan Tambora itu punya keistimewaan juga bagi seorang pendaki gunung. Kenapa? Karena sepanjang rute trekking kita sampai puncak itu ketersediaan air itu selalu ada. Itu istimewanya.
Jadi kita tidak perlu harus bawa bekal air terlalu banyak, bawa botol. Di sepanjang jalur itu ada tersedia air. Yang jalur dari Pulimarai. Oh ya, itu bagus juga. Saya juga pernah trekking sama teman-teman juga pakai jalur itu udah beberapa kali lah. Dan tapi yang unik itu di puncak. Nggak tahu entah ada kekuatan apa yang tidak nampak gitu. Ketika di puncak itu seolah-olah Tambora itu menjelaskan dirinya di masa lalu akan terpampang bagaimana kehidupan orang kegiatan orang gitu kan. Nggak tahu itu kan perasaan saya atau juga yang pernah dirasakan oleh penelitian lain. Kalau nggak tahu gimana? Kalau saya setiap saya naik gunung, saya sebagai salah satu hikmah yang saya ambil itu ketika kita berada di gunung, kita merasakan betapa kecilnya kita yang buat saya universe penciptaan Allah itu luar biasa. Jadi itu mengajar kepada saya pribadi ketika setiap naik gunung, betapa kita ini meyakini akan keberadaan Allah itu memang. Nah, tadi Abang punya kebiasaan, punya hobi jika dalam merawat kewarasan berpikir yaitu membaca. Nah itu menarik bagi kami itu ya dengan umurnya abang ini itu tidak berhenti melaksanakan kebiasaan membaca ini. Nah apalagi kita ini, cuman yang ingin kita tahu juga di sini, Pak, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk membaca itu sehingga kita mungkin cepat mengetahui apa yang dibaca kita atau gimana kebiasaan. Kalau saya sih ketika ada sendiri kayak tidak bisa semalam harus subuh gitu. Tapi poinnya adalah setiap hari ya di sini kalau di rumah kan kalau kita ngantor ada dua pilihannya, kita ada di rumah atau outdoor kan. Kalau di rumah saya pilihannya membaca atau exercise ya. Nah, kalau keluar saya pakai sepeda atau ada. Saya punya satu lagi hobi yang sejak awal dulu memang saya tekuni yaitu social activity ya. Mungkin ini yang banyak sekali mewarnai kehidupan saya ya. Sehingga saya bisa tertarik pada bidang kedokteran, bidang politik itu didasari oleh ketertarikan saya pada social activity. Jadi saya tertarik untuk menemani masyarakat dengan mereka dalam segala bentuk saja. Termasuk di lingkungan. Kenapa juga ya? Saya dengar ini hobi juga memperhatikan terlibat dalam aktivitas. Kalau kita bicara tentang sosial, kita pertama manusia, juga alamnya. Saya pernah jadi relawan mahasiswa dalam manusia. Dulu ada tsunami di Banyuwangi muncul kita dulu. Bahkan saya pernah jadi relawan Aceh dulu. Masih ingat ada tsunami Aceh tahun berapa? 94 2004 ya 2004. Saya jadi relawan sana selama 2000. Ada siapa ada dokter dibutuhkan ada dokter untuk jadi relawan di Aceh. Saya sana. Jadi begitu teman-teman sekalian, ini bisa kemudian kita petik pelajarannya bahwa ya, untuk mewaraskan pikiran kita perlu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kita membaca buku gitu. Nah itu di sisi pikiran kita, di sisi kebugaran tubuh kita secara fisik gitu. Kalau kemudian ada hobi-hobi kayak fitness, bersepeda, gitu, berenang dan lain-lain. Inilah yang kemudian perlu kemudian kita ambil lah teman-teman sekalian. Dan apa yang dilakukan oleh beliau itu jangan kemudian dimaknai pada aspek pencitraan. Karena ini sudah menjadi habit gitu, yang sejak lama gitu ya. Bukan karena ada momen-momen tertentu. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Nah, abang kan ini sudah jadi dokter, gitu kan? Nah, selama menjadi dokter ini apa yang dirasakan, apa yang dialami, atau bahkan diturunkan gitu? Entah itu terhadap masyarakat gitu, dan apa juga lebih terhadap pemerintah, gitu. Kan pasti ada ya.
Saya udah 30 tahun ya berarti ya. Oh, Sudah 30 tahun. udah lama sekali nih Pak. Tahun 2024 ini berarti pas 30 tahun. Oh, Secara umum selama hampir 30 tahun ini ya. masalah yang kita hadapi di dunia kesehatan itu ya. Pertama saya kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Dan ini rasa-rasanya itu gejala ini ada pada semua lapisan masyarakat yang dari lapisan ekonomi itu. Ada menengah, atas, sosial, yang tidak mau dibawa ya. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Bicara masalah pelayanan kesehatan ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan tingkat ekonomi masyarakat. Bagaimana keterjangkauan seseorang akan fasilitas kesehatan yang bagus itu membutuhkan sumber dana yang bernama uang gitu. Makanya program pemerintah kepada BPJS itu sangat luar biasa. Cuma masalahnya masih banyak juga masyarakat yang notabene secara ekonomi dia tidak mampu. Itu mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan BPJS yang sehingga mereka supaya ini masih baik atau ya. Jadi masalah pokok yang dihadapi masalah pertama yang dihadapi oleh berdasarkan pengalaman saya dalam fungsi kesehatan yaitu keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan ya dikarenakan oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan atau pemahaman. Berarti itu letaknya masalah ini atau kendalanya itu terhadap masyarakat sendiri sehingga sulit mereka menjangkau akses kesehatan. Tidak juga masalah masyarakat masyarakat pemerintah juga kan bagaimanapun pemerintah itu sebagai orang tua di masyarakat. Salah satu tugas di masyarakat pemerintah kan memang dia harus memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakatnya. Jadi menurut saya justru ketika ada masalah masyarakat yang harus hadir adalah pemerintah. Mohon maaf, ketika kemarin saya di amanat itu kurang yang diberikan ada salah satu program adalah itu BPJS gratis Dan itu bisa diupayakan sebenarnya. Sekali sangat bisa. Kita punya APBD sekitar 2.000 miliar per tahun, hampir 2.000 miliar kurang ya. Kemarin sebelum kami keluarkan program itu, satu program adalah pasangan dulu. Itu kita ada duduk bersama dengan manajemen BPJS. Kita tidak ada semua dari masyarakat kabupaten Bina yang belum memiliki akses ke BPJS. Itu sangat sedikit sekali. Bukan APBD yang dibutuhkan untuk mengcover BPJS masyarakat itu sedikit sekali. Saya banyak kritik saya dari mana pun dari mana. Tapi matematika SD saja bisa saya dari perlu itu saya. Tinggal good will dari jadi political will-nya pemerintah saat ini ya. Kalau pemerintah punya keberpihakan terhadap dunia kesehatan, terhadap akses kesehatan masyarakat, misalnya, maka masalah kesehatan yang berkaitan dengan itu sebenarnya bisa selesai ya. Tadi saya potong katakan politik itu adalah berat gitu. Berat, tidak berat. Itu bagian dari dan itu saya melihat sekali politik. Kenapa? Karena kita bisa mengakses seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ya. Karena kita punya niat baik dan punya ide-ide baik. Jadi itu problemnya menjadi keresahan apa? Dan ini memang yang terjadi di kehidupan masyarakat, apalagi masyarakat yang memang tidak mampu masih meneriaki persoalan-persoalan ini. Dan mesti harus hadir gitu, ya, sosok figur gitu, yang punya pikiran dan kemampuan leadership. Nah, karena kepala daerah ini tidak hanya sebatas cantik menurut saya, tidak sebatas ganteng, tetapi juga harus dibarengi dengan pikiran dan niatan baik serta kemampuan leadership. Nah, kalau ada itu ya persoalan-persoalan kesehatan bahkan persoalannya itu bisa diatasi. Menurut saya sebenarnya pemerintah sudah cukup banyak hadir ya, kota kabupaten sudah banyak arah kita untuk memperbaiki fasilitas pelayanan. Di mana-mana ada dukungan tenaga kesehatan medis maupun para medis.
Saya sudah cukup. Sudah. Karena ini akan jadi PR kita bersama. Mungkin perlu ya, semua sektor duduk bareng-bareng bersama masyarakat langsung. Semua masyarakat rasakan. Dari mereka yang kita tahu informasi A1 misalnya tentang apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan. Jadi tidak ada pelajaran juga. Jadi mereka Perlu kedepannya ada kolaborasi, perlu ada kerjasama dari semua sektor, semua elemen gitu, supaya persoalan-persoalan yang ada misalnya di dunia kesehatan ini bisa teratasi. Tidak kita notabene diberatkan kepada pemerintah, tapi yang lain juga mengambil peran. Nah terus itu bang, jadi abang ini cukup lama di dunia kedokteran selama 30 tahun, tapi sebelum sampai di titik ini kan abang saya dengar pernah kemudian ikut caleg gitu kan, dan jadi gitu kan, jadi anggota dewan gitu.